Hai, kembali lagi dengan saya Hartono. Hari ini kita pengen bahas tentang sebuah kesalahan bisnis yang sebenarnya kalau kita gak pelajari, pasti gak ada yang nganggap ini tuh hal yang salah. Karena hal seperti ini dipercaya banyak orang juga sebagai bentuk investasi yang cukup aman, yaitu beli rumah pada saat bisnis lagi sukses. Banyak banget orang yang saya kenal ya, semua itu bisnisnya terganggu karena beli rumah. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Tetapi pasti banyak lah dari kita itu punya sebuah impian kalau bisnis sudah sukses, pengen bangun rumah. Hal itu nggak salah sih. Yang salah itu sebenarnya bangunnya pas bisnisnya masih butuh dana yang besar, sehingga mengganggu keuangan dana. Ada salah satu teman saya, jadi ceritanya waktu dulu itu dia itu hidupnya sulit, bahkan harus ngeteng, eh, jualan sana sini. Tetapi karena dia pekerja keras dan benar-benar orang yang gigih dan ulet ya, dia itu akhirnya bisa sukses. Jadi istilahnya ya orang kalau kerja 10 jam, dia kerja 16 jam lah per hari. Tiap hari kerja, bahkan ada peluang sedikit apapun dia juga kerjakan. Akhirnya sampai bisnisnya sesukses seperti sekarang. Tetapi salah satu kesalahannya pas bisnisnya sukses, dia itu beli rumah. Tapi rumahnya itu menurut saya itu agak di luar dari jangkauan dia. Ambil contoh ya, mungkin di bisnis dia itu ada 10 miliar, tapi dia beli rumah seharga 15 miliar. Gitu. Nah, rumah ini kan pertama kan biasanya kan KPR ya. Kita kan pasti ngambil mungkin katakan DP 5 miliar lah. Atau enggak 3 miliar. 5 miliar lah katakan. Ambil DP pasti disetujui karena perputarannya kan bagus. Minimal dia punya 10 miliar dalam bisnis gitu. Nah, masalahnya adalah di dalam bisnis pasti gak mungkin stabil dan terus-menerus naik. Pasti banyak dong kendala-kendala bisnis. Seperti tiba-tiba COVID. Di mana tiba-tiba bisnis yang biasa konvensional tuh harus tutup total. Sedangkan dia punya cicilan yang harus dia bayar tiap bulan. Sehingga itu membuat perputaran dia macet. Pada saat perputaran macet, pasti orang yang kasih dia utang barang takut. Akhirnya kurangin barangnya. Barang berkurang, konsumen pun pasti susah buat belanja di dia. Karena barangnya banyak yang kurang. Akhirnya ini jadi sebuah efek domino di mana bisnisnya itu jadi sulit banget untuk survive. Akhirnya banyak banget teman-teman saya bangkrut hanya karena beli rumah belum tepat waktunya. Saatnya belum pas gitu. Jadi belinya itu kecepatan sebenarnya. Kalau dia tunggu 3-5 tahun lagi, sebenarnya kalau dia punya 10 miliar, dia beli 2 miliar gak ada masalah. Karena habis dia beli, dia masih punya perputaran 8 miliar, benar nggak? Tapi masalahnya dia punya 10 miliar, dia beli 15 miliar. Ini yang masalah. Yang buat dia harus KPR dan dia harus nyicil. Dan jadinya semuanya jadi berantakan gitu. Padahal bisnis, jadi kita nggak boleh mengasumsikan bisnis itu akan selalu naik terus-menerus dan stabil terus-menerus gitu. Nah, pelajaran ini juga yang mengajarkan bahwa kalau seandainya kita bisnisnya baru mulai berkembang, ingat, jangan cepet-cepet pakai duitnya. Kita biarkan dulu, kita kelola dulu bisnis itu dengan baik, sehingga nanti bisnisnya itu bisa cukup. Duitnya itu bisa lebih sendiri gitu loh. Kalau bisa sampai bisnis itu tidak ada hutang bank lagi. Baru kita boleh mulai beli aset yang tidak liquid. Aset yang kalau kita jual pun sulit kan sebenarnya kalau rumah itu. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar.